saya dari kelas 04 SMJK 005. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya akan memberikan tugas tentang penelitian analisa untuk PT Akasya International. Sebelumnya saya akan memberitahu secara singkat apa itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau saat jatuh tempo. Saya juga akan memberikan secara singkat yaitu dari tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajiban pembayaran untuk utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa besar uang yang tersedia untuk membayar utang sehingga perusahaan tidak kebingungan saat jatuh tempo utang terjadi. Kemudian untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Secara umum, tujuan utama rasio keuangan digunakan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, di samping itu, dari rasio likuiditas dapat diketahui hal-hal lain yang lebih spesifik yang juga masih berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semua ini tergantung dari jenis rasio likuiditas yang digunakan. Dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap dan menggunakan jenis-jenis likuiditas yang ada, saya akan memberitahukan secara singkat beberapa jenis likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu: yang pertama, rasio lancar atau current ratio, dan yang kedua ada rasio sangat lancar atau cepat atau yang bisa disebut quick ratio, dan yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Yang pertama ada rasio lancar, yaitu rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar untuk utang jangka pendek. Yang selanjutnya ada rasio sangat lancar, yaitu rasio cepat ini menunjukkan semakin besar kemampuan suatu perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir ada rasio kas, yaitu rasio yang mencerminkan posisi dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar atau untuk jangka pendek. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Untuk rumus mencari rasio lancar atau current ratio dapat digunakan rumus sebagai berikut. Penelitian pada PT Akasya International pada tahun 2018 sampai 2022, saya mendapatkan data dari Bursa Efek Indonesia antara lain. Yang pertama, dapat disimpulkan rasio likuiditas pada 2018 sebesar 1,40 kali, yang artinya kondisi keuangan masih stabil. Dan pada tahun 2019, rasio likuiditas yang terjadi sebesar 2,00 kali, yang artinya kondisi keuangan pada perusahaan ini masih stabil. Kemudian pada tahun 2020, dari data yang saya dapatkan, rasio likuiditas pada PT Akasya International ini bertambah menjadi 3,00. Dan yang selanjutnya, pada tahun 2021, rasio likuiditas menurun dari tahun 2018, yaitu sebesar 2,50 kali. Hal ini terjadi karena pada masa itu sedang terjadi COVID-19. Dan tetapi kondisi keuangan masih dikategorikan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, terakhir pada tahun 2022, data yang saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia ini menunjukkan sebesar 3,20 kali dan masih sangat stabil. Bisa disimpulkan dari tahun 2018 sampai 2022 ini untuk PT Akasya International memiliki rasio likuiditas yang sangat stabil dan baik. Jadi dapat saya simpulkan selama saya meneliti dan menerima data dari Bursa Efek Indonesia ini, dan untuk PT Akasya International memiliki stabilitas keuangan rasio yang stabil.
Demikian penelitian yang saya lakukan dari data keuangan yang saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia untuk PT Akasha Internasional. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Setelah ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.